Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Tebawang, Bapak Mahmudi. Yang saya hormati Ketua Desa Vokasi, Bapak Amin Amroni, SPD. Yang saya hormati Bapak-Bapak Senggoro, selaku tokoh desa. Yang saya hormati Ketua Divisi Project Setiawan Guntarto dan anggota Divisi Project Kias Alsidip yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya secara meminta akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, di mana susunan tersebut pembuka, kemudian dilanjutkan oleh sambutan Ketua Divisi Project Departemen Setiawan Guntarto, dilanjutkan oleh sambutan Ketua Desa Vokasi Bapak Mahmudi, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Tebawang Bapak Amin, dan selanjutnya sambutan Bapak Bambang, selanjutnya sambutan Bapak Bambang, dan di akhirnya oleh penutup. Pertama-tama, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi acara selanjutnya, sambutan Ketua Divisi Project Departemen kepada Saudara Setiawan Guntarto, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi buat teman-teman, buat Pak Bangga, Pak Amin, Pak Mahmudi. Karena ini dalam bahasa Inggris, mungkin saya akan membacakan kalimat pembukaan saya dalam dua bahasa. Ya, pertama bahasa Inggris dulu ya. It takes a long shot to stand in here in front of you, ladies and gentlemen. 2 months of preparation, 2 months visiting the village I've never really expected before. 2 months share the idea with you, my team. Go back to 5 years ago as a high school student. I've been dreaming to contribute community development, and now I'm standing here to achieve my dream. My dream is to give a chance to other people to fight the poverty and gain education and wealth. Of course, this will be success if we were not together, working together. Thus, we must stretch our will, tighten our hand for a purpose I've mentioned before. I know all of us here coming from the different background, but I believe if we put away our ego and work with patience, I believe nothing is impossible. Ladies and gentlemen, thank you once again for being here. I hope we can work together and get what we want to achieve. Thank you. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih mudah dipahami. Membutuhkan waktu 2 bulan untuk sampai di sini. Mengumpulkan teman-teman semua, mengumpulkan Pak Bambang, Pak Amin, dan Pak Mahmudi. Balik ke 5 tahun lalu ketika saya masih SMA, saya punya cita-cita untuk mengembangkan sebuah desa. Kenapa sebuah desa? Karena saya yakin jika desa sudah dibangun, kota akan mengikuti, bukan kebalikannya. Bukan ketika kota sudah dibangun, desa mengikuti. Justru desa dulu yang mesti dibangun. Itu awal mimpi saya ketika saya masih duduk di kelas 1 SMA. Sampai detik ini saya masih memikirkan itu. Ini adalah sebuah langkah awal untuk mungkin kita juga tidak akan juga ke depannya, tapi saya yakin ini akan jadi bukan cuma main-main, ini akan jadi luar biasa. Saya yakin seandainya kita bekerja sama, menyatukan misi, membuang semua ego, walaupun kita mungkin datang dalam background yang beda-beda,
mungkin saya basicnya ekonomi, di sini ada basicnya FPP atau misalnya HI, teknik mesin, gitu nggak apa-apa. Selama kita menyatukan visi, mudah-mudahan ke depannya apa yang kita inginkan akan tercapai. Itu aja pembukaan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ketua Divisi Proyek. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan pengetikan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Desa Kopassi Bapak Amin Amroni, namun beliau belum dapat hadir pada saat ini. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Kebawang Bapak Muni. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bambang Sugoro selaku sesepuh. Saya tidak akan menyebut mantan, tidak ketua, terlalu tua kalau mantan. Jadi tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat Desa Gemawang yang sangat saya hormati dan saya banggakan sekali. Tidak lupa pada koordinator untuk proyek paparan kudus untuk pengadaan tentang acara pada pagi hari ini yang saya hormati. Tidak lupa pada Mas dan Mbak, Mas dan Mbak dari Universitas Diponegoro Semarang yang saya cintai. Tidak lupa marilah kita pertama senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Dengan limpahan berkah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa dan masih bisa ditemukan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, saya menyebut kalau bapak ini kurang pas karena belum di Mas dan Mbak dari Unit yang saya banggakan. Untuk pertama, saya selaku Kepala Desa mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Mas dan Mbak, dan tidak lupa atas kerawan dan kehadirannya Bapak Bambang selaku sepuh. Dan yang kedua, terima kasih atas pengadaan tentang acara kegiatan ini. Sangat saya banggakan atas nama pemerintah Desa Gemawang, secara pribadi Kepala Desa Gemawang. Terima kasih dan sangat bangga dengan adanya acara seperti ini. Saya yakin bahwa acara ini banyak manfaatnya bagi Mas dan Mbak semuanya, bahkan nanti untuk masyarakat Desa Gemawang. Karena apa? Bahwa masyarakat Desa Gemawang mungkin dari koordinator sudah banyak tahu karakter ingin maju dalam bidang apapun, terutama yang menyangkut bidang ekonomi, dan juga ingin maju untuk meningkatkan hidup mandiri atau wira swasta. Terutama apa yang kita adakan pada acara pada pagi hari ini, tentunya ini untuk menuju ke peningkatan perekonomian tentu saja, dan garis besarnya untuk meningkatkan budidaya jahe di Desa Gemawang. Untuk itu pemerintah Desa Gemawang dan selaku Kepala Desa Gemawang mengucapkan banyak terima kasih pada acara ini, yang mudah-mudahan nanti benar-benar masyarakat kami, masyarakat Desa Gemawang ini akan merespon dan akan bisa meningkatkan untuk kegiatan apa yang diadakan dari Universitas Diponegoro ini.
Ya, selanjutnya memohon maaf bahwa Bu Sekdes, Bu Eko Puji Lestari tidak bisa mengikuti acara ini, dan mungkin bagi yang belum kenal, kalau saya berdua dari Mas Gunawan ini sudah kenal, tapi yang belum ini bahwa Bu Eko Puji Lestari sebagai Sekdes Bidang Kemawang. Namun mohon maaf bahwa pagi hari ini tidak bisa mengikuti karena ada acara pelatihan TPM, tim penanganan masalah tentang PMR di Boyolali. Ya, sekali lagi mohon maaf. Dan perlu saya sampaikan dan saya perkenalkan pada Mbak dan Mas dari UNIP bahwa itu yang baru hadir di belakangku, KOR atau perangkat desa baru kemarin ini kan baru saja didadal, ya, diturunkan untuk acara pelantikan. Kemarin baru pelantikan, tapi beliau sudah beradaptasi setengah bulan di pemerintah desa Kemawang. Untuk itu saya memperkenalkan namanya Pak Sucipto, alamat kerajaan, dan apabila nanti kelanjutan tentang program ini dari UNIP kan otomatis nanti langsung berhubungan ke KOR Kesar karena beliau KOR Kesar. Jadi KOR Kesar kan Kepala Pusat Kemasyarakatan. Nah, kebetulan program-program ini nanti juga ingin atau bunda untuk memajukan masyarakat, sehingga mungkin nanti bisa berhubungan langsung pada KOR Kesar. Mas dan Mbak dari KKN yang tahu KKN, saya tahunya KKN ya, kalau seperti ini kebiasaan dengan KKN. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan selanjutnya tentang kegiatan ini sekali lagi sangat saya apresiasikan bahwa insya Allah dengan adanya kegiatan nanti apa yang diprogramkan dari UNIP, terutama dari Mas Gunawan, ya, Mas Gunato, Setiawan Gunato, ya, ini yang sebagai koordinator, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan ini tidak jadi apa, saya maafkan Mbak untuk memastikan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Jadi kepala desanya ini di sini Pak Amin Aroni, Ketua Vokasi Pak Mahmud. Tapi juga saya bagian dari pengurus vokasi waktu itu, ya, pengurus vokasi. Jadi tidak apa-apa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya untuk memberikan tempat fasilitas ya hanya seperti ini. Atas nama pemerintah Desa Kemawang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga hanya itu yang saya sampaikan apabila saya selalu kepala desa untuk menyampaikan pada acara pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya selamat untuk acara, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan bisa manfaat. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pemberian materi oleh Bapak Bambang Sugoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kemawang, Bapak Mahmudi, yang terhormat Saudara KOR Kesra, Saudara Cipto. Selamat Pak Cipto kemarin. Ya. Bapak Kades, kemudian Bapak Lurah, Bapak adik-adik ya semuanya. Ini saya mau menyampaikan, jadi acara ini adalah orientasi antara UNIP Skriptias
dengan kelompok kelompok tani Empon Wangi. Nah, kelompok Empon Wangi ini anggotanya ada 20. Jadi ini dengan kelompok Empon Wangi. Jadi di sini ada Pak Mahmudi. Pak Mahmudi juga sebagai anggota, selain sebagai pengurus. Ya, karena beliau sudah pesan gitu ya, mau jadi anggota. Ada Haji Haryono, ada Dr. Sutardi, ada Suwono, ada itu. Kemudian karena ini tukulnya itu keluarnya perkumpulan dari Delamprang sudah terlanjur banyak, yang Delamprang ada 9, kalau tidak 10, ada Sekaja yang Barat. Jadi ini mereka mau mengumpulkan data dulu, informasi untuk selanjutnya kalau tidak ada halal melintang, besok Agustus mau ada pelatihan bagi 20 orang. Ya. Termasuk Pak Mahmud. Ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah antara Empon Wangi dan Undip Pias. Dan Empon Wangi di sini adalah bagian dari vokasi, kegiatan vokasi. Ini saya memberi semacam gambaran awal. Nah, sekarang karena Pak Roni sudah hadir, selamat datang. Waktu kita kasihkan kepada Pak Roni dulu. Jadi ceritanya, Pak Roni, selamat datang. Jadi sudah saya sampaikan Pak Roni. Jadi ini hari ini adalah mereka mengumpulkan data informasi tentang tentang jahe dan desa Gemawang. Jadi hari ini adalah kerjasama antara kelompok tani ya Pak Roni, ini khusus kepada Pak Roni. Kelompok tani Empon Wangi dengan Undip. Kelompok Empon Wangi adalah salah satu kegiatan pengembangan dari desa vokasi Gemawang. Jadi ada desa vokasi, kegiatan vokasi itu makin berkembang. Nah, untuk itu kita sampaikan dulu mikrofon kepada Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Abdi selaku Kepala Desa Gemawang. Yang kami hormati Bapak Bambang Sugono, rektor saya. Rekan-rekan sekalian dari Universitas Diponegoro Semarang, Pak Karo, perlu saya sampaikan mungkin bisa sedikit belum langsung saja datang dari acara tadi pagi, tiba-tiba langsung dikasih ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan program dari mahasiswa ini. Saya kira nanti perlu perumusan yang jelas. Dalam artian sasarannya siapa, kemudian pendampingannya. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol hanya 6 bulan ya, kayaknya 6 bulan, tapi kalau bisa ya akan diperpanjang gitu. Karena yang namanya pendampingan itu kalau hanya sebentar itu biasanya yang didampingi nanti guru. Nah, bagaimana nanti ada perumusan masalah dan tujuan yang jelas sehingga ketika nanti program ini dijalankan itu harapan saya tidak stagnan di jalan. Jadi ada keberlanjutan bagi masyarakat sehingga nanti manfaatnya benar-benar sangat dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas gitu. Atau bisa jadi ini merupakan sebagai embrio untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ada di desa Gemawang. Bisa jadi seperti itu. Karena mungkin saya sudah pernah tahu apakah ini targetnya hanya ada di desa Gemawang, mungkin di sini tidak, atau di desa yang lain ada. Ini dimulai dulu dengan Empon Wangi di Gemawang. Idealismenya ya nanti kemana-mana. Jadi karena ini bisa jadi merupakan pilot project, saya kira sesuatunya harus ada perencanaan sangat matang sehingga nanti ada efek yang cukup
cukup besar bagi masyarakat di bawah maupun di sekitarnya. Memang kami dengan Mas Ketua Setiawan Tartoniko baru bertemu mungkin 2 kali, kita ngobrol juga belum banyak. Mungkin yang paling banyak dan Pak Bambang Sutoro. Memang kita belum bisa merumuskan sesuatu yang tajam dan itu, sehingga program ini saya berkeinginan selaku ketua vokasi ini bisa berlanjut dan bisa bermanfaat, kemudian minimal bagi kelompok ini. Artinya kalau kelompok ini nanti sudah merasakan manfaatnya, saya yakin ini menjadi virus untuk masyarakat yang lain untuk mengembangkannya. 100%. Jadi monggo nanti mungkin lebih selesai kepingin dari tim aja ya, ada pemaparan tentang rencana kerja, sehingga kami dari Pak Kepala saya sudah dengar kami dari vokasi tentang itu kan harus benar-benar berproduksi, sehingga nanti kami membantu ke masyarakat juga mudah. Harapan kami. Yang kamu rekan-rekan sekalian, saya mungkin memperkenalkan diri dulu, tadi terlambat datang. Nama saya Amin Awani, saya ketua Desa Bekasi dan ketua-ketua yang lain. Ini alhamdulillah saya datang penonton karena habis saja mengantarkan anak yang kita masal kontrol. Dia lagi mabuk. Apa terus mabuk? Yang kemarin pada dipotong mesti saya kontrolkan karena kita sudah panitia sampai dengan bulan berapa. Ini bermanfaat bisa hadir dengan penonton. Saya kira demikian. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ada diskusi atau apa. Kami juga tahu rencana pagi ini kan menuju lapangan. Kalau menurut rencana ini loh ya, Pak sambutan dari jam 9.30 sampai jam 12 itu nyambut komunikasi. Kan bingung untuk jam ini. Kok nyambut komunikasi sambutan jadi maksimal 5 menit sebelumnya itu sambutan tolong jam berarti pidato lagi. Saya kan demikian, mungkin ada diskusi saja agar nanti lebih terfokus tajam di dalam program ini, sehingga harapan kami program ini tidak akan berjalan. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, jadi saya membantu Pak Wawan karena jadi acaranya ini seperti itu. Yang penting adalah 2 tokoh penting di desa ini, yaitu kepala desa dan tokoh ketua desa Bekasi. Kemudian di sini acaranya mereka akan mengumpulkan data sambil sekaligus membuat tantangan, yaitu karena mereka ini mahasiswa yang komunikasinya dengan IAS ini sebuah itu perkumpulan atau yayasan yang mahasiswa secara internasional. Jadi mereka sekarang membuat tantangan kepada diri mereka sendiri untuk bicara dalam bahasa Inggris. Dan saya diminta untuk menyampaikan makalah dalam bahasa Inggris dan nanti mereka akan bertanya. Saya sendiri sedang belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Felisky Mr. Mahmudi, dia vokasi chairman Mr. Roni, dia my student friends of Undi. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Bambang Sutoro. People sometimes call me no. And then I am 68 years old. My gosh, 68. 50 years to come. 50 years to come I will die. Don't get strange. Jangan tegang, ya. I am standing here on behalf of the chairman of the kelompok tani jahe Empon Wangu.
I appreciate this session. Once I challenged Mr. Wawan, Setiawan, to hold a bilingual meeting. Wawan is, as I know, as a brilliant and talented student. Do you agree with me? Yes. A student of his qualification deserves a bright future, inshallah. I will discuss it with my friend, said he. And then he did, and it happened now. Congratulations, Wawan. Applause to him. It won't be a scientific speech. So I don't use quantitative approach, but instead qualitative approach. Ya, bukan pendekatan kuantitatif, tapi saya kualitatif, because I am a motivator. Okay. Don't get strange. Don't be too serious. Otherwise, the atmosphere will be very. Just make it comfortable. So just to break ice, I want to tell you a story. But it has nothing to do with Jai. It has nothing to do with Jai. Yeah? This story is a different story. Untuk memecah es. Anda kelihatannya sudah tegang sekali, jadi ya saya akan cerita. Because I am a teacher, I am an English teacher for high school, junior high school, and high school. So I will tell you a story. This is story of George Washington. It is not a joke, story. Just to bring ice breaking. Sambil Anda pemanasan dulu, ini mau bahasa Inggris ya. Once during the Revolutionary War, it happened in America. George Washington was riding his horse through the country. He saw 4 soldiers. 3 of them were trying to remove a tree which had fallen across the road. One after the other stood on the side. What was he doing? He was cursing at the 3 soldiers. George Washington looked at the 4 soldiers and approached them. He asked, Mr. Corporal, the other one is Corporal, Mr. Corporal, what are you doing? Oh, we are moving this falling tree. Why aren't you helping those 3 soldiers? Don't you see, I am a corporal. I'm a corporal. A corporal shall not help mere or normal soldiers. Tidak boleh bantu prajurit. Let them work for me. George Washington dismounted from his horse, came to the tree, and then helped them. And soon the tree was removed. George Washington then went back to his horse. Stop, said the corporal. Stop. Before you go, I want to ask you, who are you? What are you? And why do you help my soldiers? I help them because I am soldiers too. My name is George Washington. George Washington, General of the American Revolutionary Army. The face of the corporal became paler, menjadi pucat. That's all. Students, let us start. Let us make our atmosphere livelier, ya. Don't get strange. Jangan serius sekali. Later I will give you a letter. Sebuah tebakan. Okay? Guys, I want to show you. Can you help me, Mas Wawan?
Mr. Wawan is extraordinary man. He can do anything. Kenapa mati ya? Putus lampu? Enggak. Nah, kesini aja nggak masuk. Listriknya masuk nggak sini? Berarti lampunya. Oh. Nah, ada panas ada baru mulai. Atau biar dingin dulu. Okay, while he's doing this and that, you will go on. Yeah. Okay, do you agree with me? Okay. Okay. Yeah. Be active. Yeah. Okay. How do our peasants normally plant their ginger? I mentioned it as peasant instead of farmer. Farmer itu pertaniannya besar, peasant petani kecil. Yes. How do our peasants normally plant their ginger? In Gemawang here, ginger are grown on the ground. Inside in a polybag, they plant ginger on the ground. Ginger are planted as a secondary crop. Peasants will get germinated ginger after a dry up for about several months. In Japanese, it is called ditarang. Berbulan-bulan jahenya ditarang. Peasants like to plant jahe hybrid more than other kind of ginger due to its characteristics. The other kinds are jahe gajah, jahe merah, jahe suti, jahe kapur, jahe brol, jahira, and so on. Gingers are normally planted among the coffee trees or at shady parts of the garden. Normally the peasants or the farmers have a coffee garden, coffee plantation, and then the jahe, the ginger, are planted there under the shady coffee tree. Peasants fertilize the ginger at the time when they do soil loosening. Mereka memupuk ketika dangir. Kalau dipupuk tidak selalu mereka memupuk yang ditanam di perkebunan. When the plants are mature enough, ginger can be harvested. But the peasant might not harvest them. This current market price speaks.
Jadi harga pasar itu menentukan apakah mereka mau memanen, whether they will harvest the ginger or not. It depends on the price sometimes. If the price is okay, if the price is sexy, then they will harvest the ginger. If the crops are not harvested, bila tidak dituai, peasant hit them by putting some soil plus fertilizer and leave them until next year. They just give fertilizer and leave them as they are, and then see you next year. Or until the market price is attractive, or our peasants are in urgent need of money. Jadi kalau dia lagi nggak punya duit, nah itu baru dituai. When the gingers are harvested already, the stems are replanted on the side in the hope they will grow again. When they have harvested, then they leave the plant, the stem like that, give some soil, and then they will grow again until they will need them next year. That's the way how our farmers plant the ginger. During the dry season, all ginger plants in the garden will be dormant. Dormant. Do you know dormant? Apa itu? Okay, good. Good, ya. Yeah. Selama masa kemarau, tanaman jahe di kebun akan dorman, akan mati. Like bear, ya, polar bear, beruang itu, half of the year dia akan dorman for 5 months. Leaves fall down, daun-daun berguguran, stems will run dry, but the roots do not. The situation might be like autumn season. It takes place for months. What an ideal period. Alangkah terbuangnya waktu ini, waktu seperti ini. I call it as, saya menamanya ini, namanya dormancy syndrome. Jadi sindroma apa itu matinya jahe. Seolah-olah padahal tidak harus separah itu. Okay, I will go on. Actually, I made a SWOT analysis. SWOT analisa, ya, yang meliputi strength, weakness, opportunity, threat about the development or improvement of ginger cultivation on Kemawang Village. Itu seperti itu sinarnya pecah ya masuk itu. Enggak, itu maksudnya dari biru. Oh. Apa itu? And do you bring spare CD? No. Okay. Next time when you go any place like that, just bring along with you. Yeah. So strength. The strength of the ginger cultivation in Kemawang Village is one. This is the strength. A. Almost all peasants plant ginger. Hampir semua petani itu menanam jahe. B. Kemawang people are spirited to advancement. It is the characteristic of a vocational village. Masyarakat Kemawang itu bersemangat untuk maju. Ini adalah karakteristik desa vokasi. Jadi Anda tahu ada desa-desa vokasi ya. Biasanya rakyatnya itu senang untuk maju. And number C, we got a new method of ginger cultivation and found a new method of plant nursing to reduce the so-called dormancy syndrome. Jadi masa dormansi tadi bisa dibuat tidak mati semuanya ya. Matinya itu kan for 4 bulan atau 5 bulan itu
tidak bisa seperti itu. Oh ya, Mas Wawan, just for your information, this is a son of our Kadus would like to listen this meeting. Oh ya. Okay, you might just sit down there, take your seat, make yourself. Jadi itu supaya yang bermaksud 4 bulan itu seakan hilang. Meskipun yang tua jadi mati, tetapi nanti seakan hilang. Jadi ini penemuan ini adalah istimewa. Kita tepuk tangan untuk yang menemukan itu di desa Kemawang. Tepuk tangan yang meriah. Nah, ini akan menggegerkan dunia Indonesia ini. Ya, itu saja. Dan yang menemukan Pak Bambang Sukur. Pak Lurah. Jadi biasanya kalau nanti saya kan 4 bulan lalu mati. Nah, ini nggak usah seperti itu. Jadi kalau Bapak meninjau jari di tempat saya tidak mati. Saya semuanya sudah mati. Iya. Okay, go ahead. Weakness. This is the second of the SWOT analysis. The weakness is number 8. The current ginger cultivation method is absolutely out of date. So the way we cultivate the ginger is already old-fashioned, out of date, terbelakang. Secondly, the B. There is a lack of access to knowledge for technical improvement. So, they cannot get advancement, tidak bisa meningkatkan kemajuan karena akses untuk tahu itu tidak ada. Makanya ini through the vocational village melalui desa vokasi, kita ajak mereka maju. Saya mau menambahkan kalau tidak dialog saya lupa bahannya yang mau saya sampaikan. Jadi the people of Kemawang like to most of the peasants plant ginger. Why? First, as commercial commodity. Secondly, as herbal medicine. Thirdly, as drink essence. And most peasants always plant ginger and various spices such as turmeric, kapuloko, kurkuma. Kurkuma is apa itu? Yang untuk berdato itu pokaf. Ada itu. Saya tahunya kurkuma, malah sing Indonesia lupa. Temulawak and so on as their traditional plant. The market is enlarging, and it is said that it is internationally consumed. You remember formerly in the year of 1902, the Dutch people made the VOC, ya, VOC ya, 1602 pembentukan VOC. Mereka hanya karena mau nyari rempah-rempah itu. One among others is ginger. Look, yeah. This is the SWOT analysis. Number 1, strength. Almost all peasants plant ginger. B. Kemawang people are spirited to advancement. It is the characteristic of a vocational village. We got a new method of ginger cultivation and found a new method of plant nursing to reduce the so-called dormancy syndrome. So you must be proud because after this is over, you can say that we have found this. You can tell the other farmers in Indonesia that we have found the way how to nurse the plant to reduce the so-called dormancy syndrome. And now the weakness. The weakness is the current ginger cultivation method is absolutely out of date. It seems to me that as far as spices are concerned,
Java area is not included in the revolution of the planet Earth. Kayaknya Pulau Jawa yang soal jahe itu nggak ikut revolution, perputaran. Revolution itu perputaran dari planet bumi. Sehingga pertanian jahe itu dari 100 tahun lalu dengan sekarang itu saya yakin masih sama. How could be so sure? Karena mengapa aku bisa yakin? How could I be so sure? Because the way they plant, they cultivate their ginger is the minimum standard. Jadi kalau tidak begitu ya mati. Nah, berarti nggak mungkin kalau tidak begitu ya. Berarti dengan 100 years ago similar. And the third kelemahannya ya, yang nomor 6, the current product has no added value. Fishery seldom as raw product, no added value. Nilai tambah. Look, this is from another village. A friend of mine gave it to me. I paid. Saya bayar. Ya. The price is 16,000. I just give it 20. And she is very happy. Ini dibuat daripada jahe itu. Nah, I think this is my dream. You have an added value. First this, and secondly, membuat makanan like a snack, which is made from jahe gajah, like people do in Bangladesh and in Pakistan. The price of ginger is quite fluctuating. Now 5,000 per kilo. 1 year ago, 14,000 per kilo. Look, so big difference. And now the opportunity, harapannya, ya, dinaikkan ini, ya. Gemawang can be a potential producer of ginger, including its surrounding in the Regency. So, Semarang Regency can be a prominent producer of ginger nationwide, international, because the market of soft ginger is substantial. Why I said substantial like this? Major pharmaceutical company are domiciled in Central Java, like jagung-jagung, ya, in the surroundings, air mancur, sido-muncul, and so on. And they say, the manager said that they need more ginger. So they have to buy the ginger from Kalimantan, from Sumatera, from Jawa Timur, and from Jawa Barat. Actually, the products are not enough from Central Java. Ancamannya, kiamatnya dari yaitu it would be the end of the world. Andaikan ini tidak berkembang maju, tidak kiamat. Karena why? Because they still growing. Ginger is called as business of no loss. Ginger itu adalah bisnis tidak pernah rugi. They do it as it is, and it will grow and it will give harvest. Ya. A business of no loss, tidak ada ruginya. Nah, kita ingin supaya itu hasil itu menjadi 5 times or 10 times. But we will be in stagnant position if we do not improve our cultivation knowledge technically. We won't be able to comply the rising demand and challenge of the market. Jadi kita will stay stagnant seperti itu saja. Kita tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan pasar, di mana sekarang sudah ada muncul ini ke pasar. Di luar negeri ada lagi
And ini the taste of Japanese karena rasanya manis sekali with gula aren sugar. Jadi kalau orang dari luar negeri nggak suka, orang barat nggak suka. It is too sweet and rasanya jadi ini tuh for Japanese or Indonesian taste. Success is within reach. Jadi studying this SWOT analysis, we can see that. So the fact is only this. This event will not be the end of the world. Tidak akan kiamat, kita nggak diperbaiki, nggak akan kiamat. But stagnant, nggak ada gerakan. And now we want to make a giant leap. Kita ingin membuat satu lompatan raksasa. Go on. Masih ada? Habis? Oh habis. Oke. Dari awal. Ya. Ini this is the group kelompok tani berbudaya jahe. Ini nanti dulu jahenya ini adalah jahe namanya jahe kapur. There are various jahe gajah, you know jahe gajah, jahe emprit, jahe merah, jahe kapur, and jahe brown, and jahe jahila, so many kinds of. And then, go ahead. Nah, it is an example at my garden. I plant them on the ground. The first one, the upper one, on the ground. It is good. And it is the position of now, a current position. Di mana musim kemarau, ya saya bikin dengan bahasa Indonesia agar di mana musim kemarau, tanaman-tanaman itu pada mati suri, mati dorman. Itu tempat saya enggak. Penemuan ini, jadi nanti sesudah ini you can expose. Kenapa itu tidak mati? Nah, ini yang di box, yang di apa itu di Bogor. Student, it is the secret. Actually, I didn't know ginger at all. In 1913, tahun 13, I knew nothing about ginger. Then one day, in the month of December, bulan Desember 2013, di sana ada pameran. Ya. Itu show perform jahe in polybag like this. And then I thought, I will resign as kepala desa. Oh ya, I was kepala desa Village Chief of Gemawang for twice two administration period. But I haven't prepared anything yet. Actually, my kids in Jakarta asked me to stay in Jakarta. He will give me a house. He is rich. He will give me a house, and then I can do anything. I have the talent as teacher. I can start new life there. But I do like under the supervision of my own kid will make me, you know what I mean? Ya di bawah pengawasan anak saya, di dekat anak saya akan jauh karena menjadi terdikte oleh anak. Then I started to buy in the month of December. I started to buy polybag from polybag, not the bubble, from polybag, and the ginger seed. And then I started to learn. I opened internet. I bought a book. I asked many friends of mine who knows about jahe, and asked Departemen Pertanian. They do not know. They do not know. Even when I ask, so apa yang dinamakan dengan dormansi, mereka nggak bisa jawab. Dormansi itu harus apa tidak? Berapa lama? How long the dormancy will take place? We cannot answer.
And then I told them, dormancy takes place 1.5 months only, actually. Not 5 months, not necessary to be 5 months. And then after that, I did many errors. I cultivate the ginger erroneously. I make bibitnya full of disease, like penuh penyakit. Sometimes mushrooms, and I didn't know how to treat them. And then some bags I destroyed. And but you know, we have tried by hook or by crook. I have tried my best to continue that the spirit of disavokasi. So we have again and again we try and retry, and then I found it. There later we will meet, we will see, we will inspect the ginger plantation of mine, not first class, but you will see some bags, some poly bags are not very good because more or less I see it as a failure. And then I started the best one according to my standard. And I hope next year I will harvest good ginger. Why? You know why I am interested in cultivating ginger like this? I saw a film telling the story like this. A farmer, a peasant, was told about ginger technology, and he tried because he was not so sure. He is sure but not too sure. He tried only 20 bags, 20 gourd, 20 bags. Okay, and he followed the system, mengikuti caranya, sistemnya, and followed the technique. And after the time is over, he found out that each bag contains 25 kilos of jahe, 25 kilogram jahe. Actually not 25. One or two contains only 20 kilos, but the other one 30. So just to make average, they are 25. And you know the price at the time, the price was 40,000 rupiah. The price of the ginger at the time, and now only 5,000. But 2 years ago, it was 40,000, and you can calculate it. 20 multiplied by 25. Just tell me, how many? How much? Berapa? 20 multiplied by 25? 500 kilos. 500 kilos. And then the price is 40,000 rupiah. And the final amount is 20 million. 20 juta. Imagine just only 20 bags. 20 bags. Oh, imagine if I made 200 bags at the time. Oh, it will be crazy. Unfortunately, he tried only 20. Why? Because at the time he was not very sure about that. He just only he was sure, but just not 100%. Okay. But the weakness is that the price is fluctuating. But always there's a price. Perhaps 5,000 will be the lowest price. The lowest price nowadays. And you know now we got a new market. A friend of mine, Mr. Gunawan,
Dermawan, Dermawan Chinese of Semarang. Ada saya lupa namanya. Handoko, Mr. Handoko, ya Mr. Handoko is a Chinese, he is an exporter. Said that he got a new market. A new market. What is it? A new market is in Bangladesh and Pakistan. What is the big deal? Saya tanya. Apa istimewanya Pakistan dan big deal? They will be higher than Japan, than Singapore and Hong Kong. Why? Because ginger are mixed as part of the culture. Jadi jahe itu adalah bagian dari budaya. Karena kalau suku minuman, kalau kita di kota itu jarang dikasih jahe. Di desa aja jarang. Di sana seperti teh, seperti kopi. Satu. Kemudian snack. The snack also made of jahe, made of ginger. Manisan, kemudian ada makanan yang datang dari jahe. Kemudian ada banyak lagi tradition, some other tradition yang need ginger as a completion. Kelengkapannya dibutuhkan jahe. Nah, ini menjadi luar biasa dan Mr. itu eksporter. Handoko promise to come here in the month of August. Yeah, Mr. Wawan. According to the plan of Mr. Wawan, we will make a training in the month of August for the 20 members of the Empon. And Mr. Handoko will come here and he will tell us the prospect of ginger overseas. Prospek jahe di luar negeri seperti apa? Jadi dia kampanye di mana-mana. He is doing campaign now, asking people to plant ginger, especially gajah ginger, because gajah ginger is suitable for them, because it is not the essence is not too strong. Essence-nya itu, essence is not too strong. Whilst our current ginger, jahe emprit, is very strong, sangat kuat. But also the emprit ginger are not well accepted overseas. Di luar negeri tidak diterima baik. But in Indonesia, in Japan especially, very important. Yes, badly needed by the manufacturing companies. And then I will continue. Sukses is within reach. Sukses ada di jangkauan kita ya. Make sure that success for me, success for my village, for my members, also success for you. One, success for your report, that you find something different. And secondly, perhaps you want to cultivate ginger also. Even in at home, you can do it. You can do it. 30, 40. If each day can give 25 kilos, you can multiply them. Okay. Nama kelompok tadi Empon Wangi, Pelindung Kepala Desa Dermawan, Ketua Bambang Sukuro, Sekretaris Agus Hatanto, and so on and so on. Alamatnya Jalan Sepodang nomor 1 di tempat saya itu namanya Jalan Sepodang dulu, di saya itu nomor Sepodang tempat itu. Terus ya ini nomor teleponnya, kemudian ini nama anunya. Saya mau tanya, Pak Roni, apakah Anda menanam ginger juga? Enggak ya? Saya tanya dulu, ternyata dia nggak menanam ginger, jadi terpaksa
saya tarik. Jadi ini orang-orang yang setengah mati nganu apa itu kepengen menanam ginger atau sudah menanam ginger atau gagal menanam ginger. Jadi sudah nyampe 20 orang. Oke, ladies and gentlemen, for the time being that's my speech. Now I open it for Q&A session. Perhaps I will add some later, but now Q&A session. Tanya jawab. The floor is open. Everybody has to ask. You, woman, I will write that. What is your name? Tani. Ani. Ani, yeah, okay. Ani, I will write that. Okay. Thank you for this question. I have a simple question. How to distinguish between disease and Nomor ada ger tadi saya itu. how to To distinguish, ya. between plant hormone and plant disease? As well is there any danger to get a family to have this? You mean how to distinguish the difference to distinguish between ginger which is in dormancy And plant disease. and plant disease? Oh yeah, okay, good. Plant diseases of ginger are what? Caterpillar, ulat. Secondly, worm. Yeah, worm. Thirdly, bacteria. And the fourth is mushroom. That's the major disease of ginger. The difference is it is very vivid, sangat terang. During dormancy, the plant will become yellowish, and then become brown, and then the leaf will fall down very easy because the appearance is very vivid. Do you mean that? You can, if you are not sure, you can add with Indonesian. Huh? Rimpangnya, it has nothing to do with the rimpang. It is the performance, outside performance. Yeah, ada di luar aja. Oh, there's another disease. For the rimpang is the bacteria. Sometimes if the water is too much, and then the rimpang, you said the rimpang will be spoiled. Okay, good question, Ani. You have learned some, yeah, before. Good. Ani. Anis. Anis. Oh, Anis. Next. Only one microphone. Oh yeah. Can you use it? Yeah. So just give them. You are now the committee under Angkat. And let's have you was test. Under Angkat. Ada lagi tanya? Okay, Mr. Wawan, the role player. Okay. I want to Mr. Amin. About focusing on right now. What? Kok ada echo itu? Ya. How much unit is going? Ada unit apa aja yang dideskripsikan ke mama. Soalnya kita kan menyiapkan desa-desa desa-desa kan basisnya edukasi di sini maksudnya nanti mau menjadikan bisnis itu sebagai kuncian bisa jadi begitu pengunjung datang atau wisatawan datang dia akan melihat bisa berarti bisa pakai itu atau gimana.
I can help. Ya, mungkin lebih relevan saya karena why? Because I am still the chairman of the Desa Wisata of Kabupaten Semarang. I am the chairman of the Desa Wisata Organization in Semarang Regency. Jadi sasaran kita itu adalah desa wisata. Desa wisata itu punya tourist destination, sasaran tujuan wisata. Untuk Gemawang ini destinasinya spesial. Dia bukan waterfalls, bukan air terjun, bukan pula bukan pula waterboom, bukan sesuatu yang tapi we create ourselves adalah yaitu satu kesatuan yang banyak sangkutannya dengan desa vokasi ini. Kita ada MICE, Mice Tourism, yaitu tempat untuk satu meeting, insentif, convention, exhibition. Jadi orang bisa rapat di sini, bisa tidur di homestay-nya area homestay. Artinya bukan luxurious building, tetapi stay with the people, with the resident. Kemudian apa saja variasinya selain itu Mice itu adalah pergi visiting TBM. TBM is library. Gemawang Library is one of the best library in Central Java. You know, twice the chairman got prizes or get appreciation from the government nationwide, kumpulan nasional. Which is Pak Roni, the chairman. Tepuk tangan for Mr. Roni, please. If you want to establish a library, bila Anda ingin melakukan, tidak bisa. What we imagine a library. A library is a pile of books, kumpulan buku in our room. You have table and chair, and the books are noted. And then we not enough, not sufficient. The library will fall. Will fail. And then after that, batik. It is part of the vocational village. Batik. Before 2004, sebelum 2004, we knew nothing about batik. Knew nothing. Batik was strange to us. But after 2004, we studied, we learned, we train, we practice batik, and then now we are standar nasional batik kita. Dan ini ada di dusun, di desa. If you go to Solo, tell me orang desa mana yang batik di Solo? Nggak ada. Rata-rata itu pengusaha. Rata-rata sudah pengusaha. Ini orang desa yang batik. Ya ada pengusaha desa itu di sini di dalam terang itu lebih desa lagi, ada 3 kelompok desa sekarang. Kemudian selain itu tourist destination kita tambah dengan kita ada gua, ada cave, virgin cave, sebuah yang masih perawan. Artinya not yet explored. Namanya Gunung Watu Cave. Di situ ada mitos. Saya pernah bukan kecil. Mitos itu saya lombakan di kabupaten. Saya nomor 3. Gak usah ditepukin cuma nomor 3. Nomor 3
cerita mitos yang dikarang oleh Pak Lurahnya waktu itu. Dapat hadiah sih lumayan 200.000. Ongkosnya lebih dari 200.000. Ongkosnya untuk foto, untuk nyuruh kameramen, untuk bersihkan tempat yang tertentu. Nah, itu semuanya the tourist destination itu akan menjadi satu kesatuan, yaitu desa wisata. Kemudian selain itu masih kita tambah lagi dengan jahe ini. Jahe ini akan memperkaya kita. Selain dari jahe itu sendiri sebagai komoditi, nanti jadi mungkin jadi seperti ini. Ini akan memperkaya kita karena kita di sini ada madu, kemudian ada jamur. Itu nanti akan memperkaya kita. Selain itu, selain daripada produk itu, kunjungan ke lokasi itu, makanya namanya website, kunjungan ke tempat itu namanya website. Orang bisa mencoba, yang batik bisa mencoba batik. Anda nanti bisa batik di sini, yang dekat sini ada. Bayar berapa? Mungkin 20.000 mungkin. Aku nggak tahu kan, mungkin 20.000. Anda you will be given with a piece of cloth 40, and then they will design for you using a pencil, and then you just nyanting. Nyanting itu using a tool called stamping, and then you draw. They will provide everything after that, and then after that they will do the pelorotan. So after you have nyanting, the peloroti, and then after that they will give color, and then you can bring it home. This is made by you. You can add your signature. Fitri. You can. Ini is a part of the wisata destination, tourist destination. Karena kunjungan ke website itu adalah menjadi kegiatan pariwisata itu. Yaitu wisata kita. Jadi wisata kita is different compared with other village, other villages. Jadi itulah, Mas Wawan, that is our answer. Setiap orang harus minimum satu pertanyaan. Okay, go ahead. I want to hear your voice. Stand up. Ayo, when the microphone comes to you and you have to stand up. Okay. Introduce yourself. My name is Johan. Johan. What discipline? What faculty? I faculty Animal and Agricultural Sciences. Animal and Agricultural Sciences. It is more or less also about husbandry, peternakan. Well, actually, I'm in agricultural science. Agricultural science. It is for forestry or for food agriculture. I'm in food technology. Food technology. Yeah. You are responsible for this. Until we can make this, so you are responsible for it. Well, I want to ask what else product that use a major of ginger except the honey. That's a honey, right? Yeah, this is the ginger. Ginger. Yeah. Oh, the ginger. Yeah, okay. I want to know that is Gemawang already have some product that use majorly ginger? Is it? Yeah. Only that? Yes. And if possible, I want to ask storage time. How The storage life. storage life? Yes. Yeah, okay. Good question. Yeah. Thank you. I have told you, I think,
di apa itu swap tadi weakness. Coba cari yang weakness. Nah itu number C. The current product has no added value. Peasants sell them as raw product. It is not from Gemawang. Only raw product as the picture. Tadi ada gambar rimpang tadi itu. It is from Pimit, from another regency. What we have in Gemawang, on Gemawang is only honey. Yeah. Honey and other snacks. Okay, so I will keep you responsible for the protection of this, Mr. Johan. Go ahead, thank you, Mr. Johan. I expect 15 questions at least. Oke, diputar aja. Itu kasihkan. Setiap yang dapat itu get her turn. If you are in hesitation in speaking in English, you can say it in Indonesian or Japanese. It's up to you. You. Perkenalkan, nama saya Dia Kartika Sari. Siapa Sari? Dia Ayu Kartika Sari. Ya. Saya ingin bertanya tentang Pak Bambang itu sendiri kan telah menemukan metode baru untuk mengurangi dormansi sindrom dari jahilnya. Nah, itu metodenya seperti apa, Pak? Okay. Terima kasih. Is that all? Yes. Yeah. Good question. Yeah, this is still the secret. If you want to know the secret, then you can come to me. Taking with you sugar, tea, rose flower, mawar. You understand the joke or not? And then black hen or black chicken. Not really, not. I'm kidding. I will tell you the secret in August when we have our training. Yeah, I will open it. I will open the secret. Because if I tell you now, otherwise, then you will go. You will leave us. You will leave me. It is still a secret. You will see later. You will visit my place and then you check. Di mana-mana di kebun-kebun kan sudah dorman, sudah meninggal. Di sana dorman tetap ada yang dorman, tetapi tidak. Jadi dia tetap terus ada kegiatan hidup. Oke, terus putar jalan. Anissa, I'm sorry. Tadi kan sudah disebutkan bahwa jahe itu ada hama yang menyerang jahe. Nah, itu bagaimana cara menanggulanginya? Good. Yes. You. What's about it? FPP, peternakan dan pertanian. Wah, pantesan ya. Peternakan Pertaniannya. dan pertanian. Kalau bagian IT itu mungkin nggak tanya ya. Oke. Satu, cara mengatasi, yaitu yang dari bakteria. We start to attack the disease. Kita mulai menyerang itu adalah when it is still seed. Bila itu masih bibit, ya. Bijinya kita cut into pieces, kita potong-potong gitu kan, bahannya itu. Kemudian kita rendam one night, satu malam
di dalam cairan antibakteri. Itu kalau kita mau nyari in search of excellence, mencari sempurna ya. Sesudah itu dia kita ambil sesudah di situ juga, kita immerse namanya, kita immerse itu. Kemudian 2 jam kita rendam dia dalam cairan anti cendawan. Tapi mau bisa masih ngono-ngono itu saya juga tidak. Tapi itu teorinya begitu itu. Ngabisi waktu. Ya, tapi memang bagus sih. Ya, kalau sudah dia akan tumbuh. Kita lihat di situ. Kalau jahe itu terlalu kena sunshine, sinar matahari, kemudian tiba-tiba akan datang penyakit itu yang namanya wereng, itu tiba-tiba akan datang aja. Dia suka di tempat yang panas gitu, werengnya akan datang, makan itu, nanti bekas-bekas luka. Kemudian ada ular, caterpillar. Nah itu semprot pakai ada semprot yang namanya desis. Nah itu mengatasi, semuanya ada mengatasi. Tetapi one thing that I'm still I am worrying now about this. Kita itu para sarjana, the scholars, campaign about organik, ya. Tapi kita nggak siap untuk mau ini organik, lain dengan yang kimia yang itu ya. Aku mau tambah daun, pupuk daun, gradasi daun. Nah, tambah fruit, gradasi 2. Banyak ulatnya. Pergi ke kampung di warung samping, nyemprot pakai decis, kayak gitu. Begitu mudahnya, ini mau multi segala macam, ambil Ponska. Kemudian ini khusus mau kekuatan akar, ada lagi gitu, macam-macam gitu ya. Itu kita yang sering ya, ya. Terus yuk, tadi juga ya. Twice, nggak apa-apa, dua kali. Saya mau tanya Pak, kalau jahe itu ada nggak sih yang gagal untuk dipanen gitu loh? Ya. Iya. Itu aja? Yes. Tadi saya bilang ginger is a business of no. Jadi bisnis tidak ada ruginya, ya ada semuanya itu ya. Tetapi dengan asumsi bahwa the treatment is normal, pengolahannya itu normal, maka nggak ada kata gagal itu dijawab. Dia bisa yaitu pertama kalau airnya itu tergenang, ngecembung terlalu basah. Dia busuk akarnya, 1. Nomor 2, dia sendiri butuh air. Kalau terlalu kering, kan? Jadi the soil must be clammy atau wet atau damp. Jadi apa itu lembab tetapi kering gitu. Lembab tapi kering ya. Ya lembab ya orang Jawa ngerti itu lembab gitu. Oke. Terus kalau metode dorman yang Bapak pakai sama nggak sama yang itu? Sama yang metode penanaman jahe biasa gitu? Enggak ada metode-metodean mereka pakai. Bahkan yang Departemen Pertanian aja nggak tahu. Ini nanti penemuan kita nanti sebut. Nggak ada, ya cuma saya itu ada. Ya. Nama saya Ica Angelika. Ica Angelika. Oh, Ica Angelika. Yeah. Angelika. Masih saudara sama yang itu sama itu? Angel itu bukan ya? Oh iya. Saya mau bertanya, kan Pak Bambang kan menemukan
menciptakan sistem yang untuk menanggulangi. Tapi itu jangan diekspos dulu. Iya Pak, cuma Bapak itu mau bagaimana meyakinkan dengan anggota Empon Wangi maupun anggota masyarakat desa Gemawang yang lain yang ingin juga menanam sendiri, itu caranya Bapak meyakinkan kalau sistemnya itu berhasil itu bagaimana? Oh ya, good question Mbak Ica. Saya tidak akan berusaha keras untuk meyakinkan, pakai cara kuno saja. Gelem kalau mau gelem, emang gue ingin gitu. Nanti mereka kan otomatis meniru. Ketika tanaman mereka pada mati semua, tempat saya hidup. Soalnya kalau kita, karena waktunya sangat short ya, artinya masalah bulan. Kalau kita meluangkan waktu untuk meyakinkan, mereka perlu resistensi. Orang desa itu ada kecurigaan apa itu terhadap hal baru, masih kan? Lepaskan aja, nanti lihat yang sini hijau terus, sana mati nanti terkeliru sendiri. Gimana? Nah, I will tell them. Nama saya Indah. Indah. Iya. Oh Indah. Saya mau tanya Pak, apakah budidaya jahe yang di bawah itu juga memerlukan pupuk seperti yang tanam di tanah? Terus adakah banyak perbandingan pemberian pupuk itu sendiri? Terus kalau ada itu, kalau diberi pupuk itu apakah ada pupuk-pupuk khusus? Oke, ya. Oke, a good question. Wah ini secara umum Anda ini sudah menguasai secara umum. Soalnya pertanyaannya, waktu itu ada tempat-tempatnya sendiri dia. Oke, good. Kita mulai dari pupuk. Yang pertama kali pupuk adalah pupuk organik. Pupuk organik itu number one. Kita utamakan dulu. Beberapa ada menambahin pupuk Fonskar dalam dosis yang kecil, little. Tidak boleh banyak, kalau banyak mati dia. Oh itu agak takut. Kemudian kalau di dalam pot sama di tanah itu sebetulnya ya mempunyai hak yang sama mereka ya, tetapi untuk yang di pot itu beruntung dia karena kita dapat we can allocate fertilizer easily and better karena sudah jelas itu enggak dimakan gulma. Nah, yang di tanah itu di bumi itu yang punya hak yang sama, tetapi dia nanti dicoker-coker ayam, dimakan gulma dan lain-lainnya. Yang penting itu. Dan pupuk ini ada metode ya, DCS namanya, metode untuk penanaman jahe in polybag, tapi saya tidak polybag, saya bagor, sebab it is bigger, it is larger for me. Dan ini the water can flow easily outside, jadi lebih mudah gitu. Dan kalau kalau pakai polybag ya, saya tambah bahasa Indonesia terus karena ada pertanyaan bahasa Indonesia, saya khawatir nggak nyambung nanti saya. Itu kalau 2 hari nggak disiram, itu kelemahannya polybag itu. Coba buka, sudah kering itu, sudah. Nah tanah yang ideal itu sebetulnya ya, karena ada bagian pertanian jadi mungkin tanah yang ideal itu sebetulnya tanah yang mawur. Tahu ya tanah mawur ya? Anda tahu namanya, istilahnya teknologi pertanian, karena ada tanah mawur, tanah liat. Nah di Gemawang ini sebetulnya mayoritas tanah liat, ada juga sebagian yang mawur. Tapi kita tidak gentar itu. Wong Belanda, the Dutch people came to Indonesia melewati Tanjung Harapan. Anda tahu perahunya kayak apa? Mereka pakai mesin kecil, perahunya pasti tidak besar, ya, pakai dibantu dengan layar, teknologinya Anda bisa datang sini. Kemudian menguasai seluruh Jawa, padahal belum ada jalan yang namanya jalan aspal, belum ada. Apalagi Makadam juga belum ada karena nggak ada proposal waktu itu ya. Proposal nggak ada.
Tapi mereka bisa menguasai the whole Indonesia. Jadi dengan nawa itu tadi sampai apa tadi? Nah, tanah itu kita siasat. Tanah itu kita siasat sehingga bisa menyaingi tanah mur, itu tanah yang gembur, itu tanah apa? Tanah yang namanya di sini tanah apa? Kalau mampu itu yang Corojo, bahasa Jawa siapa? Aduh, lupa. Ada istilah itu kalau Bintang. Apa Pak Anu? Tanah sing mamur itu namanya apa? Tanah subur kalau kurang bilang. Enggak ada spesial loh sih, istilah itu tepat sekali. Kalau bakso mamur. Oh iya bakso ya. Oke. Nah, kita pakai siasat, ada siasatnya. You can find it in the month of August when we are training. I will tell you. Tetapi ini bukan rahasia, ini sudah rahasia saya cuma satu itu tadi. Yes, Fitri. Ya. Nama saya Fitri. Nursing to reduce the dormancy syndrome. Penemuan sistem bank itu ditemukan oleh orang lain, oleh sistem-sistem lain. Saya hanya numpang mengurangi dormancy syndrome. Jadi kenapa ini hasilnya tidak hanya 2 kali, mungkin 5 kali lipat ini. Nganu apa itu? Mungkin lebih. Yang sistem apa itu bagor itu. Mungkin karena alokasinya pupuk apa itu sangat betul-betul nyampe. Kemudian air terperhatikan. Kemudian kita intensif untuk itu kan. Kemudian kita tanaman tidak diganggu, disturb by gulma. Ya itu. Dan ini kan ini misalnya ya. This is I want to demonstrate this. If it is a bag, we plant the ginger. First dimasukkan dalam persemaian dulu ya, diulik dulu namanya. Nanti kalau sudah sekian ditanam di sini, the soil and the fertilizer is only 1/3 of the bag, hanya 1/3 dari bag. Ya, kemudian the ginger will grow. Then if it is grow, taller, we will add. Kita akan menambah, menambah the soil and the fertilizer like this. Dan jangan lupa the water must be enough. Kemudian tunggu lagi, naik lagi dia, tambahin soil and fertilizer. Tambah lagi nanti sampai akhirnya sampai the top ya, the peak. Nah ini buahnya ini dituntun ke atas, tumbuhnya itu dituntun ke atas. Mengapa begitu? I will argue with you. Saya tidak akan berdebat dengan Anda karena I am not the expert. Satu, kedua, saya bukan yaitu I am not the right man in the right place untuk menerangkan. I am not the man behind the gun untuk itu ya. Tetapi kita hanya menggunakan itu, ternyata it gave good result. Sedikitnya di film di film video dari kelompok-kelompok tadi itu ya kan. Kemudian yang saya tanam apa? Saya menanam mulai Januari, dan yang Januari sama Februari itu saya namakan agak gagal gitu loh. Ya agak gagal. Jadi nanti Anda kalau nanya mana panennya, belum kelihatan karena yang baru Maret itu baru tumbuh bagus. Yang itu yang saya sudah belajar mati-matian pagi siang sore segala sumber saya datangin, saya pergi jauh-jauh, saya datangin tempat pertanian jahit. I want to conquer the jahit business. Saya ingin menaklukkan bisnis jahit. Oke? Gitu ya. If you are not satisfied with my answer, just perhaps you can repeat it. Yeah. What's your name? Nama saya Sela. Sela, ya.
What discipline? What faculty? Fakultas. Fakultas Peternakan Pertanian. Wah, gawat. Ya. Di Desa Gemawang yang saya ketahui sudah ada vokasi ya Pak. Vokasi. Bukan Bu. Yang Vokasi. Vokasi. Belum. Oh, belum ada. Belum. Oh, You have to teach us. Anda harus mengajari kami. ya, mau nanya Pak. Nah. Apakah Bapak tahu tentang vokasi? Kalau tahu tolong jelaskan. Oh, like it. Okay, good question ya, pupuk vokasi. First, you have to search it in the internet. Ya, Anda cari pupuk vokasi. Ya, ada, saya belum cari. Tapi, apa itu? Before my advent here. Nah, advent itu kedatangan before my advent here. I train myself with some technical knowledge about itu, antara vokasi. Jadi vokasi itu prinsipnya adalah, tapi saya cuma kursus ya, jadi yaitu it is a mixture of daun-daunan, kemudian dedak, kemudian pupuk kandang, ya, kemudian itu diaduk, kemudian dikasih EM4 plus gulanya itu, no? What is the sugar? Tetes tebu itu apa? Dengan tetes tebunya diaduk sampai dia umes gitu. Jadi kalau jadi pegang gini, dilepas gini, dia pegang lagi balik seperti itu. Kemudian dia ditutup selama 21 hari minimum. 21 hari minimum. Nah, kemudian dia akan jadi first class fertilizer. Nah, itu bagus sekali untuk ditanam jahe. Pupuknya memang direkomendasikan oleh sistem yang bukan saya. Saya cuma numpang giring-giring ya. Pak Bambang ngapusi, katanya menumpang enggak. Saya cuma itu aja. Apa itu? Dormansi itu aja, mereduce, mengurangi, ya. Jadi Bapak menggunakan pupuk organiknya menggunakan Sekarang ini karena nggak sempat lagi saya berlomba dengan waktu karena belajar jahe bulan Desember mulai menyemai bibit, dan Januari saya sudah berhenti jadi lurah. Jadi padahal itu maksudnya untuk kalau saya sudah tidak jadi lurah, gitu. Cadangan karena saya nggak akan dapat bengkok lagi, gitu. Tahu bengkok ya? Bengkok itu hadiah dari pemerintah desa. Nah, saya mau jahe, tapi tadinya sesuatu yang sangat hebat gitu loh. Yang tidak, jangan bertanam singkong gitu ya. Singkong keluarnya berapa gitu. Saya ingin yang something hebat, terrific gitu. Sebelumnya saya sudah kena penawaran terrific juga. Sekarang juragannya ngejar-ngejar saya supaya saya mulai mengiyakan. Juragannya dari Malino. Do you know Malino? Sebuah kota di Sulawesi. Namanya Pak Rudi, Chinese doctor. Dia ini I'm still not certain of the hukum syariahnya gimana. Dia adalah juragan peternakan luwak. Tahu luwak ya? Tahu luwak. Saya diminta untuk mengorganisir untuk jateng. Dia pikir, dia melihatnya saya, menurut pengalaman dia punya perusahaan besar. Menurut pengalaman dia, meskipun kita berkenalan sekali dari SMS, berkenalan sekali. Saya adalah orang berkarakter, berkarakter satu. Orang yang berkarakter itu cenderung nanti akan jujur, cenderung ya. Bukan cenderung dari segi moral gitu, bukan jujurnya, tapi biasanya ya seperti orang jual beli itu loh. Itu kan tidak perlu moral jujur atau tidaknya jual bayar nanti ya disusui gitu ya. Akan menyukai sistem itu. Kamu bisa bilangnya jujur gitu. Dan dengan apa itu bergerak terus nyari terus ya, dia suka itunya sehingga
dia masih nyari-nyari, tapi saya ragu, bahasa Jawanya mamang, karena saya mamang, saya nggak jadi teruskan. Dia menyesal sekali, dia protes-protes gitu. Ya bisa saja lalu ditarik dalil-dalilnya, dia mengeluarkan dalil juga ya, dalil bahwa itu biji itu yang untuk pertanian ya, biji kopi yang untuk kopi luwak itu di satu pihak ini kan sudah najis, ini kan sudah haram karena kotoran dia kan, kotoran satu, oke. Nah, yang sini jawab ini bukan kotoran. Kalau kotoran itu tidak kita pakai. Kalau ini biji ini ditanam hidup, karena dia masih ada bungkusnya. Ada bungkusnya. Jadi kalau dia sudah terinfeksi oleh outside dirt, outside penyakit, outside apa, dia nggak akan tumbuh. Jadi alasannya dia makanya pabrik-pabrik kopi kopi luwak itu menyandarkan ke ini, bahwa itu adalah masih suci di dalamnya karena belum terganggu oleh benda di luar. Kalau terganggu benda di luar ditanam pasti nggak sembuh, nggak tumbuh, karena ini kecil yang intinya namanya OC namanya. Oke, Istiatina, go ahead ya. Nanti Mas, kamu juga ya. Ya. Ini putranya Pak Kadus kita, itu dia memperhatikan banyak hal. Dia kuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di Satya Wacana. Ya, jadi dia barusan masuk itu, tapi sebentar lagi FBS. Ya? FBS. Ya, itu. dia murid les saya dulu, gitu ya. Murid les saya banyak yang pada keluar lalu masuk ke Fakultas Sastra Inggris, fakultas itu kan berarti suka sama gurunya kan. Di Jakarta saja 3 yang di Fakultas Sastra, disuruh ya oke. Awas siap tanyanya. Kamu tidak tergesa kan? Enggak, itu nanti sampai jam 4 sore kok. Ayo cepetan. Yuk. Kasih Oke. Nama saya Miftahul Rahman dari FBS juga, dari Fakultas Pertanian. Rahman ya. Apa tuh? Takur. Ya, Mr. Takur. Ya, Takur Rahman. Tadi kan yang Bapak terangkan kalau emang itu kekurangan pupuk, kita kasih pupuk ini. Terus kita ada gulma, kita kasih obat gulma yang ini. Terus ada penyakit dari tanaman itu. Oh, yang gulma cabut aja. Iya, kalau ada penyakit dari tanaman tersebut kita pakai pestisida ini. Terus kalau di situ kan kita mengeluarkan banyak biaya untuk semuanya. Itu apa nggak mengganggu atau kosnya tinggi untuk tanaman jaya tersebut? Apa nggak merugikan dari kita sendiri? Terus satu lagi, ketika Bapak menanam itu kan tadi ada step-stepnya buat kalau usia sekian kita pindah ke polybag besar, terus pada ketinggian berapa kita sambil tanah, itu apa enggak mengganggu kerja kita selanjutnya? Soalnya kan seperti Bapak katakan tadi, kalau itu hanya pekerjaan sampingan kita biar nambahin penghasilan dari kita sendiri. Tapi setelah kita melakukan itu, step-stepnya itu kan sangat menyita waktu buat nambahin ini, buat nambahin tanah, buat pindah-pindahin itu lagi, itu kan sangat menyita waktu. Terus waktu Bapak itu untuk meluangkan waktu itu seperti apa? Oke. Very good. Pertanyaan bagus tentang efisiensi. Satu, itu adalah bisnis sampingan sekarang ini. Jadi karena sekarang ini masih sampingan,
Orang nggak ada yang memperhatikan serius gitu tuh. Di antibakteri nggak ada satupun. Ada satu yang coba-coba mau efisien Pak Haji Haryono. Nggak ada yang gitu. Dimakan ulat ya diamkan aja. Itu banyak yang begitu. Dimakan ular ya diamkan aja. Dimakan jamur ya diamkan aja. Nanti selama sesudah dia masa sindrom tanaman-tanaman mati, nanti yang pukul kan yang seger gitu. Nanti mati semua. Binatang-binatang itu pergi semua, ganti baru. Mereka menyerang yang baru ini kalau masih ada. Jadi sampingan itu karena mereka masih seperti itu. Sekarang ini current position, bahasa Inggrisnya current position, posisi sekarang. Nah sekarang dengan adanya ini kita bisa serius. Kita bisa menjadi sedikitnya ibu-ibu ini, Pak. Ini PKK ini, gerakan ibu-ibu ini bisa dikerjakan di tempat-tempat yang pinggir-pinggir pekarangan, di bawah pohon. Ini budidaya wanita ini, pendaya gunaan wanita ini. Akhirnya di rumah dia bisa sambilan pekerjaannya ringan-ringan. Tadi misalnya mengambil gulma, menambahkan itu sedikit. Kenapa kok? Itu menghabiskan konsentrasi loh. Ini 25 kilo. Anda menanam satu pohon, ya. Ini pohonnya cuma satu, ini bibitnya lagi. Nanti jadi 25 kilo itu jadi satu tunas. Kalau Anda nanam cara sekarang ini, malah dibutuhkan banyak. Bayangkan itu tadi yang film saya ceritakan tadi ya, ada filenya ada. Saya kasih gambar soalnya. Bayangkan dia cuma menanam 20 mata. Anda bayangkan saya itu mata kan? 20 bagor. Ditanam di itu 500 kilo. Setengah ton. Berarti itu ketika kita nambahin tanah itu rimpangnya untuk naik ke atas. Iya. Model rimpangnya dari bawah ke atas ini, bukan menyebar. Iya, dituntun ke atas. Karena secara molekul. Dibimbing ke atas. Dia ke kanan atau ke kiri hanya sedikit. Lalu dia dituntun ke atas, dia terpancing makanan ada di atas, yang tumbuh di atas gitu. Yang di bawah nggak mulai busuk atau gimana Pak? Soalnya kan udah terlalu jauh sama sinar matahari, sama nutrisinya kan otomatis terserap yang di atas. Good question. Nutrisi nanti kita pakai air kan turun juga pupuk itu kan, ngambil sampai ke bawah. Satu, yang kedua busuk. Good question. Nah di sini makanya wong desa itu seneng sama jahe emprit, karena begitu ditanam nanti umur sudah 10 bulan atau setahun, wah aku nggak mau metik terus diuruk aja gitu, pakai sampah, pakai apa, tahun depan. Karena apa? Karena dia tidak busuk. Sampai 3 tahun itu jahe emprit itu tidak busuk. Nah, karena kita mau mencoba ini mendekati jahe gajah, karena pasaran yang akan nanukan jahe gajah. Nah, nanti tidak seperti itu mungkin tidak bisa bertahun-tahun. Karena ini yang untuk bagor ini bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun semaunya. 3 tahun kelamaan, bagornya hancur. Mungkin 2 tahun. Ya, oke. Is it okay with you? Okay. If you are not satisfied with my answer, you can ask.